Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la khawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Saudaraku, para pendengar penyejuk hati yang dirahmati Allah, pada kesempatan tausiah ini saya akan sampaikan materi perintah bertakwa kepada Allah. Dalam suatu hadis dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal mengabarkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atul hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin." Rawahu Tirmidzi. Artinya, Rasulullah SAW bersabda, "Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan iringilah perbuatan jelekmu dengan melakukan kebaikan untuk menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan tampilan akhlak yang mulia." Hadis ini mengajarkan kepada kita 3 hal yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW yang bisa kita pedomani untuk hidup dan kehidupan kita. Hadis ini mencakup hubungan kita kepada Allah dan juga hubungan kita kepada sesama manusia, atau yang dalam Al-Quran disebut dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Lalu 3 hal yang diwasiatkan Rasulullah itu apa saja? Yang pertama, perintah bertakwa kepada Allah dimanapun Anda berada. Ya. Jadi takwa ini menempati porsi yang pertama. Takwa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW tidak mengenal tempat. Maka bertakwalah dimanapun Anda berada, baik di saat sepi maupun di kala tempat keramaian. Inilah sebenar-benarnya takwa dan merupakan takwa yang paling berat. Imam Syafi'i rahimahullah pernah menyampaikan bahwa perkara yang paling berat itu ada 3, yaitu berlaku dermawan saat memiliki sedikit harta, meninggalkan hal yang haram saat sendirian, dan mengatakan kebenaran saat berada di dekat orang yang diharapkan kebaikannya atau ditakuti kejahatannya. Para pendengar penyejuk hati yang dirahmati Allah, kalau kita dalam kesendirian atau kita menyepi tanpa ada seorang pun yang mengetahui, biasanya dorongan untuk berbuat maksiat akan semakin besar. Namun jika kita benar-benar beriman kepada Allah, maka hal yang demikian tidak akan terjadi. Karena kita sadar bahwa Allah selalu mengawasi tindak tanduk gerak-gerik kita setiap saat dan mengetahui apa yang kita kerjakan, mendengar apa yang kita ucapkan. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun Anda berada. Yang kedua, segeralah melakukan amal soleh.
Dalam hadis itu Rasulullah berwasiat agar kita jangan menunda-nunda. Ketika kita ingin berbuat baik, lakukanlah. Bersegeralah melakukan kebaikan tatkala kita sedang terjerumus ke dalam kejelekan. Jika kita salah, ya sebagai manusia tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari kehilafan. Tapi itu jangan dibiarkan terus-menerus. Segeralah tutup kehilafan dan kesalahan itu dengan melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang sudah terlanjur kita lakukan. Jangan kemudian menyatakan, bagaimana lagi sudah kecipratan air sekalian aja nyebur. Jangan gitu. Mumpung belum basah, segeralah kita melakukan perbaikan diri. Bahkan di hadis itu menjelaskan perintah untuk segera bertobat kepada Allah. Karena tobat ini merupakan amal soleh yang paling mulia dan harus disegerakan pengerjaannya. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 31 yang terakhir di akhir ayat itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Oleh karena itu, taubat ini merupakan salah satu amalan yang dicintai oleh Allah. Dan Allah mencintai orang-orang yang mau bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka terhadap orang-orang yang mensucikan diri dan suka terhadap orang-orang yang bertaubat. Para pendengar penyejuk hati yang dirahmati Allah, hadis itu juga menjelaskan bahwa dosa atas perbuatan buruk kita dapat kita hapuskan dengan cara melakukan kebaikan-kebaikan. Namun dosa yang terhapus hanyalah dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa besar hanya terhapus jika pelakunya benar-benar bertobat dengan taubatan nasuha. Taubat dalam arti yang sebenarnya. Dan yang terakhir, Rasulullah mewasiatkan kepada kita agar berperilaku baik di tengah-tengah masyarakat. Memiliki akhlak mulia ini sangat ditekankan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang paling mudah dalam berakhlakul karimah adalah senyuman yang diiringi wajah yang berseri-seri ketika bertemu dengan saudaranya atau bertemu dengan orang lain, bertegur sapa. Oleh karena itu, Rasulullah mengkaitkan antara akhlak mulia dengan iman yang sempurna. Beliau bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah yang paling bagus akhlaknya. Maka dari itu, mari kita hiasi hidup kita dengan tampilan akhlak yang baik di tengah-tengah masyarakat. Semoga masyarakat kita pun akan melaksanakan kehidupan yang penuh dengan akhlakul karimah. Terima kasih. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.